Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Kiranya di awal pagi ini kita senantiasa beroleh kekuatan serta semangat untuk mengasihi orang lain. Mari kita bersama-sama membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan melalui embun pagi hari ini, Senin 13 Juni 2022. Bersama saya, Septianingsih dari GKJ Jatimulyo. Sebelum menghayati firman Tuhan, mari kita siapkan hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu yang menguatkan kami hingga pagi ini. Ketika kami boleh beristirahat, Engkau memberikan perlindungan dan kedamaian dalam istirahat kami semalam. Kami diberkati untuk menikmati hari baru pemberian-Mu. Sebelum memulai beraktivitas, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan embun pagi hari ini adalah pertunjukan ilahi di atas salib. Berdasar dari bacaan surat Roma pasal 3 ayat 25, dilanjutkan pasal 5 ayat 8. Surat Roma pasal 3 ayat 25 dilanjutkan pasal 5 ayat 8 yang demikian. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebuah pertunjukan yang ditampilkan baik melalui penyiaran televisi, radio, media sosial, atau yang bisa dilihat secara langsung di gedung pertunjukan, seringkali memukau penonton atau pendengarnya. Dan memang pertunjukan tidak hanya dirancang untuk membuat penonton atau pendengarnya puas saja, melainkan supaya juga dari pertunjukan itu ada feel atau rasa yang disampaikan dan di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan. Seperti ketika misalnya sahabat Petra menyaksikan pertunjukan wayang atau mendengarkannya melalui siaran radio. Tidak hanya alur cerita yang menarik, sinden yang suaranya merdu, dalang yang kompeten, tetapi juga dalam cerita wayang itu memuat nilai-nilai kehidupan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Itulah pertunjukan yang umumnya kita saksikan. Saat ini kita menghayati tema pertunjukan ilahi di atas salib. Peristiwa salib merupakan momen yang agung terkait dengan karya Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jika dunia menganggap salib adalah kehinaan dan kekalahan, justru kita orang percaya menghayati
salib adalah kemuliaan Kristus dan merupakan bukti kasih Allah bagi dunia. Peristiwa kematian Kristus di salib kemudian bagi gereja-gereja diayati dalam momen Jumat Agung. Kematian Kristus membawa kemenangan karena Kristus berkuasa mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Paulus menegaskan dalam nats yang kita hayati pada saat ini, yang dituliskan dalam surat Roma pasal 3 ayat 25 dan pasal 5 ayat 8, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dalam hal ini Allah juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengutip pernyataan Thomas van den Ende yang menyatakan bahwa di dalam kematian Kristus sekaligus menyatakan kebencian Allah terhadap dosa dan kasih-Nya kepada orang berdosa, bahwa kasih Allah diarahkan kepada manusia yang seharusnya tidak layak menerimanya, dan kematian Kristus terjadi satu kali di masa lampau, tetapi salib-Nya tetap berdiri teguh di tengah umat manusia sebagai peringatan akan kasih Allah kepada orang malang dan orang berdosa. Dalam hal ini, Allah menyatakan karyanya untuk terlibat dalam kondisi manusia, bahwa Allah tetap mengasihi dan berkenan merengkuh manusia yang berdosa. Bagaimana manusia bisa menghayati karya agung itu? Paulus menyatakan hal tersebut bisa dihayati melalui iman. Dalam Roma pasal 5 ayat 1, sebagai bacaan lanjutan, ia menuliskan, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Di atas salib menyaksikan pertunjukan ilahi, bagaimana Allah menunjukkan keadilan dan kasih-Nya bagi manusia berdosa. Dalam bukti nyata yang dilakukan melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang membawa manusia hidup dalam pengharapan. Pertunjukan ilahi terkait karya Kristus dalam peristiwa salib merupakan penyataan kasih yang semestinya menggetarkan hati untuk mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, seraya bersyukur kepadanya. Dan hal ini kiranya juga tidak membuat kita gentar dalam langkah juang di tengah pergumulan dunia, melainkan supaya kita tetap berpegang teguh pada iman dan mengarahkan hati serta hidup kita kepada Sang Kristus, penebus. Salib mengingatkan akan kasih Allah yang dinyatakan bagi kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk menghayati sabda-Mu. Kami dituntun dalam penghayatan tentang kasih Allah yang dinyatakan melalui karya Kristus di salib. Kematiannya merupakan perwujudan cinta kasih Allah
yang begitu besar bagi dunia. Kematiannya membawa pendamaian, kemenangan, dan pengharapan. Pertunjukan ilahi di atas salib menunjukkan kemuliaan Kristus Yesus, Sang Penebus. Kiranya kami dimampukan untuk menghayati kesengsaraan dan kematian Kristus merupakan bukti kasih-Nya kepada kami untuk menyucikan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai aktivitas hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Kami serahkan hidup serta karya kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, Senin 13 Juni 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Septianingsih dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.